Bisnis MLM bukanlah sebuah bisnis yang banyak diminati sama orang. Bahkan begitu banyak orang yang anti MLM. Apalagi jika Anda baru saja bergabung ke bisnis MLM, Anda hadir ke pertemuannya, Anda melihat begitu banyak leader yang semangat, berapi-api, memotivasi, mengatakan bahwa bisnis ini fenomenal. Anda keluar, Anda presentasi, malah Anda ditolak, Anda dihina, Anda ditertawakan. Anda merasa bahwa kok kayaknya nggak cocok gitu. Di pertemuan begitu banyak orang semangat, tapi di dunia nyata ketika saya mulai melakukan, kok hasilnya begini gitu. Di video ini kami akan membahas tentang 4 alasan utama mengapa begitu banyak orang tidak menyukai bisnis MLM. Dan di video ini juga, setelah setiap alasan, kami akan membagikan beberapa tips buat Anda agar Anda bisa mengatasi masalah tersebut. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu MLM internasional. Jika ini kali pertama Anda mengunjungi channel kami juga ingin mengajak Anda untuk klik subscribe, bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru untuk materi-materi seperti video ini. Channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Alasan pertama kenapa orang tidak menyukai bisnis MLM adalah karena kurangnya informasi. Nah, ini yang terjadi secara umumnya. Kita sebagai manusia, saya dan Anda, kita takut dengan kegelapan. Bukan kita takut kegelapan karena ada setan, ada hantu, dan lain-lain. Enggak. Kita takut dengan kegelapan karena secara manusiawi, kalau kita tidak mengetahui apa yang akan ada dalam ruangan tersebut, kita akan takut. Contoh gini, Anda masuk ke sebuah ruangan, terus ke ruangan tersebut Anda baru buka pintunya gelap gulita. Ya, apa yang akan terjadi? Anda akan langsung mulai keluar insting takut. Kenapa? Karena Anda tidak tahu di dalam sana bisa saja ada serigala, bisa saja ada perampok, bisa saja ada pembunuh. Ya kita nggak tahu, ya memang mungkin itu ceritanya agak dramatisir, lebay gitu. Tapi ya kurang lebih kan seperti itu. Kita tidak tahu apa yang ada dalam ruangan tersebut. Apakah hal yang berada di ruangan tersebut itu mendukung kita atau malah mengancam kita? Ini secara insting manusiawinya kita keluar bahwa kita takut dengan kegelapan. Tapi ketika lampu tersebut kita nyalakan dan ruangan tersebut terang, ketakutan kita langsung merosot, langsung jadi nol. Kenapa? Karena kita sekarang sudah bisa melihat apa yang ada dalam ruangan tersebut. Apakah ancaman, apakah tidak, kita bisa mengetahui. Dan jika ada ancaman sekalipun dalam ruangan tersebut, kita bisa menakar, kita bisa mematok, kita bisa menilai, menimbang apakah ancaman tersebut cukup layak untuk membuat kita takut atau tidak. Apakah ancaman tersebut bisa ditangani? Itu yang maksudnya dengan kalau lebih terang, ketakutan kita akan jauh lebih berkurang. Dan hal yang sama juga dengan bisnis MLM. Kebanyakan orang tidak mengetahui bisnis MLM secara konkret, tidak mengetahui bisnis MLM secara utuh. Yang mereka mengetahui hanya kegelapan. Mereka tidak mengetahui bisnis MLM itu bisnis apa. Yang mereka hanya mengetahui hanya sepotong-sepotong, sehingga ancaman tersebut keluar. Mereka daripada mengambil ancaman tersebut, daripada mengambil resiko tersebut, mereka anti dengan MLM. Contoh saya sendiri, saya nggak bisa bicara tentang orang lain, tapi kalau kita bicara saya sendiri sudah dipresentasikan bisnis MLM ini belasan kali. Dan akibat presentasi belasan kali tersebut, saya mencoba mencari tahu. Saya membaca buku Cash Flow Quadrant oleh karangan Robert Kiyosaki. Di situ saya mendapatkan wawasan yang jauh lebih luas. Saya menyadari bahwa ternyata bisnis MLM ini adalah bisnis yang bisa begini. Saya jadi memiliki wawasan yang lebih luas. Dan ketika saya dipresentasikan lagi, ditawarkan lagi, saya akhirnya bergabung. Karena wawasan saya sekarang sudah lebih luas. Pengetahuan saya yang tadinya saya berada dalam kegelapan, sekarang menjadi lebih terang. Jadi tips untuk mengatasi masalah yang ini adalah Anda perlu memberikan prospek Anda atau calon member Anda, itu Anda perlu berikan informasi. Informasinya harus gimana Pak? Berarti kita kasih suapin makanan kayak gitu ya, disuntik gitu ya, kayak imunisasi ya, kayak vaksinasi. Bukan, Anda memberikan informasi dengan cara Anda mengajak orang tersebut ke pertemuan. Anda bisa memberikan beberapa audio ataupun video yang disediakan oleh perusahaan Anda.
Ataupun dari channel ini juga ada banyak sih sebetulnya video-video yang Anda bisa bagikan kepada calon member Anda. Anda juga bisa mengajak dia untuk membaca buku. Ya, salah satu contoh buku yang recommended adalah Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki. Kalau nggak, Anda bisa mengajak beliau untuk membaca buku Rich Dad Poor Dad. Lebih banyak informasi yang dimiliki oleh calon member Anda, lebih terbuka juga, lebih terang juga kondisi bisnis MLM-nya, sehingga masalah kegelapan itu jadi semakin minim. Nah, sekarang yang kedua itu adalah informasi yang salah. Kalau yang pertama tadi kekurangan informasi, yang kedua adalah informasi yang salah tentang bisnis MLM. Nah, ini gimana? Maksudnya kayak gini, banyak perusahaan di luar sana menggunakan nama MLM. Mereka mengatasnamakan bisnis mereka sebagai bisnis MLM. Padahal bisnis mereka adalah bisnis money game. Bisnis money game atau skema Ponzi ini adalah di mana mereka melakukan perputaran uang. Jadi kayak sistemnya mirip seperti bisnis MLM, tapi nggak ada barangnya. Kalaupun ada barang yang memiliki kualitas yang sangat rendah sekali, sehingga keuntungan itu didapatkan dari uang pendaftaran, bukan dari penjualan barangnya. Karena barangnya sendiri, kalau bicara ada repeat order atau enggak, seringkali bisnis money game atau hampir semua bisnis money game itu tidak ada repeat order untuk barang tersebut. Barang tersebut hanya untuk jadi kedok saja, yang penting uang pendaftarannya. Orang daftar, kita dapat duit. Nah, itu bisnis money game. Tapi karena money game ini ilegal dan bermasalah, banyak money game itu mengatasnamakan mereka sendiri sebagai bisnis MLM. Jadi pada saat orang ditawarkan bisnis MLM yang benar, mereka menyalahartikan bahwa bisnis MLM ini adalah bisnis money game yang sudah terkenal dengan penipuan. Ini repot memang. Cara untuk membedakan MLM sama money game ini tipis. Sebetulnya nggak tipis-tipis juga. Jika Anda berwawasan, Anda bisa dengan mudah membedakan. Tapi pada orang umum, buat orang umum, ini kelihatannya mirip gitu. Cara mengatasinya gimana? Ya sebetulnya salah satu tujuan dari channel kami ini juga adalah memberikan informasi ya, agar orang bisa lebih pintar. Dan dengan sekarang zaman sudah semakin canggih, manusia semakin pintar, kita akses internet juga semakin ada berada di mana-mana. Orang jadi lebih pintar dan orang bisa lebih mudah untuk membedakan mana money game, mana MLM. Tips untuk Anda untuk mengatasi masalah ini adalah Anda perlu meningkatkan wawasan Anda tentang bisnis MLM ini. Jadi Anda mungkin bisa hadir ke pertemuan, Anda mungkin bisa baca buku ya, bisa baca Rich Dad Poor Dad, Anda bisa baca Business School, Anda bisa baca Cash Flow Quadrant, Anda bisa hadir ke berbagai seminar yang ditawarkan oleh perusahaan MLM Anda bisa menonton berbagai video yang ada di channel ini juga, memiliki begitu banyak informasi-informasi agar Anda bisa mengembangkan bisnis Anda. Lebih banyak wawasan yang Anda miliki, lebih banyak cerita yang bisa Anda bagikan kepada teman-teman Anda. Pada saat mereka memiliki pernyataan atau pola pikir yang tidak tepat, Anda bisa mengklarifikasi atau bahkan Anda bisa memberikan informasi yang benar. Apakah nanti mereka bergabung atau tidak, itu kita nggak tahu. Itu semua orang memiliki hak dan pendapat mereka masing-masing. Tapi setidaknya dengan Anda memiliki lebih banyak informasi, Anda memiliki wawasan yang lebih banyak, Anda mengetahui mana yang benar, mana yang salah, Anda bisa jelaskan, Anda bisa bagikan kepada lingkungan Anda. Yang ketiga adalah mereka tidak suka dengan orang yang menawarkan, atau mungkin tidak suka dengan cara ditawarkan bisnis MLM-nya. Bisnis MLM ini hampir di seluruh dunia itu tidak memiliki syarat untuk bergabung selain KTP. Di beberapa negara mungkin membutuhkan kartu NPWP ataupun rekening bank. Tapi untuk kita di Indonesia, persyaratan yang paling penting dan utama adalah KTP. KTP aja gitu. Orang yang punya KTP bisa bergabung ke bisnis MLM. Anda bisa bayangkan kualitas orang yang masuk ini itu bermacam-macam. Ada orang yang lulusan SD bergabung, ada yang nggak sekolah bergabung, ada yang S2 bergabung. Jadi tidak ada diskriminasinya. Tidak dibedakan mana yang berpendidikan, mana yang tidak. Mana yang memiliki tata krama, mana yang tidak. Anda bayangkan kalau Anda mau mulai sebuah usaha hotel, Anda perlu memiliki modal sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, baru Anda bisa buka hotel. Itu kan sudah menjadi penyaring. Anda ingin kerja, melamar di sebuah pekerjaan, Anda harus memiliki usia tertentu, Anda harus memiliki lulusan tertentu, kan itu sudah ada penyaringnya.
Di bisnis MLM ini tidak ada saringan, siapapun boleh masuk. Karena siapapun boleh masuk, ada juga masalah yang diakibatkan oleh hal tersebut. Begitu banyak orang yang bergabung ke bisnis MLM memiliki hasrat yang tinggi untuk merubah kehidupannya. Mereka presentasinya dengan cara yang barbar. Mereka mempresentasi untuk mengajak tim mereka bergabung, keluarga mereka bergabung. Mereka pakai sistem ancam-ancaman. Ada yang kalau awas ya, kalau kamu nggak gabung ya, hubungan kita putus. Wah, kan jadinya repot. Ada juga yang mengancam kalau kamu nggak gabung, kamu dipecat dari pekerjaan. Ya mungkin atasannya melakukan hal tersebut ke bawahannya. Ada juga yang seperti itu. Jadi cara penawarannya itu kadang macam-macam. Ada yang memelas, ada yang maksa, ada yang mengancam. Hal tersebut membuat orang merasa bahwa bisnis MLM bukan bisnis yang profesional, bisnis sembarangan. Jadi nama mata MLM ini menurun di kalangan masyarakat. Wajar nggak? Wajar. Anda nggak bisa salahkan mereka. Yang perlu kita lakukan, tipsnya adalah kita benahi diri kita. Salah satu, kembali lagi, tujuan dari channel ini adalah untuk membuat kita lebih profesional dalam menjalankan bisnis MLM. Bisa kok kita menjalankan bisnis MLM tanpa memelas, tanpa memaksa, tanpa pemerasan, tanpa macam-macam cara yang barbar. Bisa kok kita menjalankan bisnis MLM dengan cara yang profesional. Ketika saya dan Anda, kita merubah cara kita agar menjalankan bisnis ini dengan lebih profesional, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, nama MLM ini bisa lebih harum. Ya kalau sekarang mungkin nama MLM ya dalam tanda kutip mungkin agak bau. Kenapa? Karena ya cara kita juga nih yang jalaninnya kurang benar. Jadi mungkin Anda bisa bantu channel ini dengan Anda membagikan video ini kepada teman-teman Anda, kepada tim Anda, kepada downline Anda, agar mereka juga menyadari bahwa bisnis ini bisa dengan cara profesional loh. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Anda bisa baca, kembali lagi ya, baca buku, hadir ke pertemuan. Anda bisa lihat dengan gaya-gaya orang profesional melakukannya seperti apa. Anda coba tiru. Anda perlu memiliki sikap bahwa bisnis ini adalah bisnis yang profesional. Tidak semua orang akan suka dengan bisnisnya, tidak semua orang akan bergabung. Tapi bukan berarti kita harus memaksa mereka untuk bergabung. Bukan berarti kita harus mengancam mereka untuk bergabung. Di luar sana, ada begitu banyak orang juga yang sedang mencari bisnis MLM. Jadi tinggal kita ngotot, betul, ngotot bagus. Tapi ada caranya, bagaimana caranya kita ngotot. Bisa lebih elegan. Tips yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan dari sekarang adalah Anda membaca buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Buku itu akan sangat membantu Anda. Di deskripsi juga kami sudah mencantumkan link di mana Anda bisa membeli buku tersebut. Dan alasan keempat adalah mereka pernah mencoba bisnis MLM dan mereka gagal. Alasan mereka gagal ya macam-macam. Ada yang kurang kerjanya, ada yang gabungnya iseng-iseng, ada yang memang serius menjalankan bisnisnya tapi cara kerjanya salah, ada yang masalah jadi ribut sama upline-nya. Wah, macam-macam lah. Alasan-alasan orang gabung dan alasan-alasan orang gagal di bisnis MLM itu banyak banget, macam-macam. Nah, ketika mereka sudah gagal, apa yang terjadi? Mereka mungkin sedikit kena trauma ya, jadi traumatis menjalankan bisnis MLM A, gagal di A, terus menyalahkan semua B, C, D, E, F, G, semua bisnis MLM. Pokoknya saya sudah gagal, bisnis MLM tidak cocok dan lain-lain. Yang salah MLM A, yang salah mungkin merekanya, yang salah mungkin kerjanya, yang salah mungkin upline-nya, apapun itu. Kesalahan dari A disalahkan untuk semua B, C, D, E, F, G, H, J, semua. Fair nggak? Adil nggak? Ya kita nggak bisa ngomong. Itu pilihan dia lagi. Itu hak dia lagi. Apakah dia punya pola pikir seperti itu? Apakah dia kurang dewasa dan lain-lain? Itu hak dia. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang Anda bisa lakukan adalah dengan Anda sudah baca buku, dengan Anda sudah hadir ke seminar, dengan Anda sudah nonton banyak video dari channel kami, Anda mungkin memiliki wawasan yang lebih tinggi. Anda sudah akan jadi lebih profesional, dan pada saat Anda jadi lebih profesional, Anda bisa memberikan tawaran yang lebih baik. Apakah cara Anda menawarkan ke dia bisa dengan lebih baik? Atau Anda bisa memberikan informasi yang lebih baik? Anda mungkin bisa mengundang orang tersebut hadir ke pertemuan, Anda jaga hubungan dengan orang tersebut, berikan peluangnya. Kalau dia mau terima, oke. Kalau tidak juga nggak masalah. Masih ada begitu banyak orang di luar sana yang sedang menanti Anda.
sedang menunggu Anda untuk presentasi mereka. Sehingga tidak perlu terlalu khawatir dengan orang-orang yang menolak tawaran bisnis Anda. Yang perlu Anda khawatirkan adalah jika Anda tidak punya informasi tentang bisnis MLM, jika Anda memiliki informasi yang salah tentang bisnis MLM, atau jika Anda mempresentasikan orang lain dengan cara yang barbar, dengan cara yang kasar. Nah, itu perlu Anda khawatirkan. Jadi oleh karena itu memang channel kami dibuat dengan tujuan itu, untuk membantu orang-orang seperti Anda. Karena kami juga dulu seperti Anda. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, kami ingin mengajak Anda untuk membagikan video ini kepada 2 orang tim downline Anda. Siapa tahu dengan lebih banyak orang mengetahui tentang bisnis MLM, lebih terang, kita juga bisa menjalankan bisnis ini lebih enak ke depannya.